Sebagai kota sejarah, Yogyakarta memiliki banyak sekali tempat dan juga bangunan yang merupakan saksi sejarah yang dapat ditemui hingga kini. Namun, banyak dari mereka yang telah hilang ataupun rusak ditelan oleh zaman. Benteng Fredericburg adalah salah satu dari peninggalan sejarah tersebut yang masih tersisa. Bangunan ini terletak di Jalan Margomulyo nomor 6 Yogyakarta, tepatnya di kawasan 0 km pusat Yogyakarta. Berdirinya Benteng Fredericburg tidak lepas dari lahirnya Kesultanan Yogyakarta. Benteng Fredericburg dibangun pada tahun 1760 atas permintaan pihak Belanda kepada Sultan Hamengkubuwono I. Benteng ini dibangun dengan tujuan untuk memperkuat posisi Belanda di Yogyakarta, menghadapi potensi ancaman dari Kesultanan Yogyakarta dan gerakan pemberontakan. Benteng ini dulunya bernama Rastenburg, yang artinya benteng peristirahatan. Namun, karena mengalami kerusakan parah akibat gempa bumi pada tahun 1867, akhirnya Belanda merenovasi dan merubah namanya menjadi Benteng Fredericburg atau Benteng Perdamaian. Dahulu, fungsi Benteng Fredericburg adalah untuk memperkuat posisi Belanda di Yogyakarta dan menjaga kestabilan politik kolonial. Benteng ini juga berfungsi sebagai markas besar pasukan Belanda, tempat penyimpanan senjata, dan pusat administrasi kolonial di wilayah Yogyakarta. Namun, pada tahun 1992 sampai sekarang, berdasarkan SK Mendikbud RI Profesor Dr. Fuad Hasan nomor 0470/1992 tanggal 23 November 1992, secara resmi Benteng Fredericburg menjadi museum khusus perjuangan nasional dengan nama Museum Benteng Fredericburg Yogyakarta. Ruangan Diorama 1 menyajikan tentang sejarah perjuangan bangsa sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Di sini kita dapat mengamati berbagai peristiwa yang menggambarkan semangat kaum intelektual muda dalam upaya mengangkat bentuk perlawanan baru yang dilakukan kaum Bumiputra terhadap kolonialisme bangsa asing. Periode yang disajikan yaitu sejarah dari masa Perang Diponegoro pada tahun 1825 hingga 1830 hingga masa pendudukan Jepang pada tahun 1942 sampai 1945. Ruang Diorama 2 menyajikan tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia di Yogyakarta pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Di sini kita bisa melihat berbagai peristiwa yang menggambarkan semangat menggelora rakyat Yogyakarta untuk menjadi benteng proklamasi kemerdekaan Indonesia yang membuktikan dengan berbagai aksi untuk menegakkan Republik Indonesia. Periode yang disajikan terbentang dari aksi masa awal kemerdekaan tahun 1945 hingga agresi militer Belanda I pada tahun 1947.
Di diorama ini juga, kita dapat melihat diorama digital yang berisi tentang pengakuan persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia dan reaksi Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia. Ada juga ruangan diorama digital yang menceritakan tentang sejarah singkat serangan umum 1 Maret. Ruang diorama 3 menyajikan tentang sejarah yang terjadi di Yogyakarta pada tahun 1948 hingga akhir tahun 1949. Di sini kita bisa melihat peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan perjuangan bangsa dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia sebagai negara merdeka yang dilakukan seluruh lapisan masyarakat. Periode yang disajikan terdiri dari perpindahan pasukan divisi Siliwangi dari Jawa Barat menuju Yogyakarta pada tahun 1948, pasukan umum 1 Maret 1949, hingga teresmikannya Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949. Dan yang terakhir adalah ruang diorama 4 yang menyediakan tentang sejarah yang terjadi di Yogyakarta setelah adanya pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Nah, di sini kita bisa melihat berbagai upaya dari bangsa Indonesia untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara yang mendapatkan berbagai tantangan. Perkenalkan, nama saya Fajar. Saya di sini di Benteng Frederiberg Yogyakarta bertugas sebagai edukator. Oke, jika bakalnya sendiri dari benteng ini, atau mungkin sejarahnya lebih tepatnya ya. Nanti waktu itu benteng ini adalah dulu benteng buatan Belanda yang digunakan untuk
Kalau alasannya dari Belanda kepada Hamengkubuwono pada saat itu adalah untuk keamanan. Namun aslinya memang benteng ini dibangun untuk mengawasi dari pihak keraton. Ya, andaikan waktu itu keraton ada misalnya berubah pikiran yang mana akan melawan Belanda, maka Belanda akan dengan cepat merespon untuk bagaimana caranya mencegah hal itu terjadi. Jadi emang ini benteng ini dulu adalah dibangun untuk mengawasi sekitaran keraton. Begitu, iya. Arsitekturnya dari Belanda. Ini namanya tuh Nicolaas Harting, lebih tepatnya, ya, gitu. Ya. Untuk bentengnya sendiri pernah terjadi pembangunan besar-besaran. Jadi sejarahnya sendiri benteng ini dulu kan dibangun pertama kali tahun 1760. Dulu benteng ini masih sederhana, hanya terbuat dari kayu, namun sebagian ada yang dibuat menggunakan batu bata. Nah, benteng ini mulai dibangun besar-besaran itu ketika 1867. Pada saat itu terjadi gempa besar yang terjadi di Yogyakarta dan meruntuhkan sebagian besar bangunan benteng. Nah, setelah 1867, bangunan benteng ini dibangun ulang, dibangun besar-besaran. Jadi yang adik-adik lihat sekarang ini adalah bangunan setelah dibangun 1867. Dulunya tidak seperti ini, tapi setelah 1867, benteng yang anda lihat sekarang ini, desain-desainnya adalah desain-desain yang dibuat setelah 1867. Begitu, iya. Renovasi sendiri dimulai dari 1979. Kita terjadi beberapa kali renovasi. Yang pertama 1979, 1984, 1992, dan terakhir 1998. 1998 itu nanti yang diresmikan menjadi museum, lebih tepatnya tanggal 28 Oktober 1998. Gitu. Kita setiap hari konservasi, setiap hari kita rutin untuk memeriksa masing-masing bangunan, bangunan, ya nggak cuma bangunan sih, masing-masing alat penunjang bangunan, semacam kayak jendela ini juga alat penunjang bangunan, dan juga semacam kayak toilet, saluran air, dan segala macamnya. Kita setiap hari melakukan pengecekan. Tim konservasi kami nanti yang akan memeriksa setiap sudut dari benteng ini, termasuk nanti kekokohan tembok, kerapuhan atau kekuatan dari masing-masing kayu dan juga kayu langit, dan juga nanti termasuk lantai itu juga kami cek semua. Jadi setiap hari memang kami bukan berkala lagi, setiap hari kami melakukan pengecekan di setiap sudut dari benteng ini gitu. Kalau untuk koleksi-koleksinya seperti yang sebutan adik tadi, semacam kayak pakaian-pakaian itu memang kita tiap hari kita periksa, kita lihat apakah tiap hari apakah ada kerusakan atau mungkin hal yang berpotensi menimbulkan kerusakan, kita akan periksa. Kalau andaikan ini mungkin perlu kita konservasi atau perlu kita rawat ulang, kita akan lepas, kita akan rawat ulang, kita kembalikan sesegera mungkin. Mungkin kalau yang disebutkan tadi kayak meriam itu memang kita meriam hanya mungkin ya sebulan sekali saja kita periksa, karena secara visual karena meriam terbuat dari logam yang mana logamnya termasuk kuat, jadi kita bisa dikatakan melihat sekilas saja. Kalau kiranya tidak perlu untuk kayak semacam penambalan atau penguatan yang tidak perlu kita lakukan. Tapi kalau untuk hal lain yang lebih rapuh, semacam kayak koleksi baju, koleksi tempat wadah makan, wadah minum, dan segala lainnya kita periksa tiap hari. Gitu ya. Pasti ada. Arsitekturnya itu kita rata-rata mengambil dari Jakarta, konservatornya, namun kita juga tidak lupa melibatkan warga sekitar juga, dan juga warga lokal di sini. Kalau untuk kita sendiri, kita lebih banyak nanti bekerjasama dengan, kalau untuk konsultasi terkait perawatan nanti ke tim dari Jakarta dan juga nanti tim dari UGM. Itu nanti karena sana juga ada tim khusus untuk perawatan, dan juga kita juga bekerjasama dengan BPCB, Balai Pelestarian Benda Cagar Budaya Yogyakarta. Ini kalau gaya arsitekturnya, kalau boleh disebut ini adalah gaya arsitektur khas Belanda. Jadi kalau kolonial, kalau kita nyebutnya sih kolonial Eropa zaman dulu gitu. Karena kalau modelnya, kalau yang zaman sekarang kan beda. Tapi kalau ini lebih cenderung ke kolonial Eropa zaman dulu gitu. Jadi style Eropa pasti ada, terutama yang nanti kalau kalian lengkung-lengkung seperti ini, 1, 2 ini, dan juga pintu masuk ini pasti kan lengkungan semua. Itu pasti itu memang khas kolonial atau khas dari Eropa sana, pasti seperti itu. Kalau untuk stylenya sendiri, memang kita jaga seminimal mungkin, tidak ada perubahan. Jadi emang stylenya sendiri memang ini style Belanda. Namun ya pasti yang namanya ada perbaikan, pasti ada perbaikan 1-2 ya.
namun sebisa mungkin kita tidak meninggalkan wujud dari bangunan aslinya, sebisa mungkin gitu. Atau kalau misalnya ada perubahan pun ya kita tetap bagaimana caranya perubahan itu sangat minimal gitu. Ya. Di jantung kota Yogyakarta terdapat sebuah titik yang dikenal sebagai titik nol Yogyakarta. Titik 0 km yaitu monumen kecil yang menandai patokan pengukuran jarak di suatu wilayah. Titik 0 km Yogyakarta sudah ada pada masa Hamengkubuwono I ketika membangun kawasan Keraton Yogyakarta di wilayah Hutan Pabringan pada tahun 1755. Kawasan ini menjadi bagian dari Sumbu Imajiner Yogyakarta yang menghubungkan antara Gunung Merapi, Keraton Yogyakarta, dan Laut Selatan. Titik 0 km dikelilingi oleh bangunan-bangunan besar seperti Istana Kepresidenan Yogyakarta, BNI 46, dan Kantor Pos Besar Yogyakarta. Dahulu terdapat air mancur tepat di tengah titik nol. Air mancur tersebut dibangun pada 1963 dan dibongkar pemerintah pada 1984. Air mancur di titik nol dibongkar karena sering menyebabkan kemacetan. Selain itu, menurut Yulia Sujarwo, seorang tour guide, novelis, mantan wartawan, dan juga tergabung dalam Kompassioner Jogja atau KCOG, pembongkaran air mancur atau bundaran air mancur karena Sultan Hamengkubuwono IX marah. Pada waktu itu, kolam air mancur kerap dipergunakan untuk mandi dan cuci baju sekaligus tempat menjuru pakaian oleh para tekyan, jelas Yulia. Tekyan sendiri adalah sebutan bagi gelandangan dan anak jalanan waktu itu. Nah, di sini kami akan membahas bangunan-bangunan tersebut. Kantor Pos Besar Yogyakarta ini dibangun pada tahun 1912 hasil dari rancangan insinyur-insinyur yang tergabung dalam Burgerlijke Openbouwwerken yang merupakan Departemen Pekerjaan Umum semasa Hindia Belanda. Saat didirikan, bangunan ini diberi nama Pos Telegraf and Telepon Kantor. Bangunan yang memiliki luas 1.121 meter persegi di atas lahan seluas 6.400 meter persegi, ini memang difungsikan sebagai kantor pos dari awal berdirinya hingga saat ini. Di atas bangunan ini terdapat dormer selurus dengan pintu vertikal utamanya. Dormer adalah jendela yang terletak pada atap bangunan. Jendela ini merupakan bagian dari ruangan di bawah atap, dibuat menjorok keluar dengan bentuk tegak lurus dan memiliki atap tersendiri. Bangunan ini merupakan salah satu arsitektur masa transisi atau peralihan dari gaya Indies Empire Style, abad 18 dan 19 menuju ke gaya kolonial modern. Bangunan kantor pos ini menghadap ke arah utara, atau tepat menghadap ke Benteng Vredenburg. Bangunan ini juga memiliki kekhasan pada bukaan yang berada di fasadnya. Bukaan di kantor pos ini ada dua jenis, yaitu bukaan persegi panjang dan bukaan setengah lingkaran. Di antara bukaan tersebut, dominan menonjol pada fasad adalah bukaan setengah lingkaran. Jumlahnya ada 6 buah. Tujuan bukaan pada kantor pos ini memasukkan sinar matahari ke dalam bangunan tersebut. Demokrasi nek mau ngarep do ngapusi. By religion if only trying to kill humanity. Go agama nek mau ngarep do mateni. Hey oxymoron, you don't need to teach me. Ra usah ngurui mergo ora migunani. What Jogja want is harmony and diversity. Urip iku amri, piye isa ning harmoni. You don't care what you say, your ready comes birth will go away. Cause in this land where we stand, we'll fight to the death until the end.
Bank Negara Indonesia atau yang sering disebut BNI 46 merupakan salah satu bank terbesar dan tertua di Indonesia yang didirikan pada tanggal 5 Juli 1946. Bank tersebut juga merupakan bank pertama yang dimiliki dan dioperasikan oleh pemerintah Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tanggal berdirinya yang merupakan tanggal 46 itu menjadi identitas dari Bank BNI. Pada awal pendiriannya, Bank BNI berfungsi sebagai bank sentral, yaitu mengelola penerbitan dan distribusi mata uang Indonesia. Kemudian pada tahun 1949, beralih fungsi sebagai bank komersial, yang lebih berfokus pada layanan umum masyarakat dan sektor bisnis. Perjalanan BNI terus berkembang seiring perubahan zaman. Pada tahun 1968, status hukum BNI berubah menjadi Bank Umum milik negara dengan nama resmi PT Bank Negara Indonesia. Pembaruan ini menandai langkah baru sebagai operasionalnya sebagai bank komersial modern. Sebagai pionir perbankan pertama di Indonesia, BNI juga mencatat inovasinya. Salah satunya, BNI adalah bank negara pertama yang melantai di BEI atau Bursa Efek Indonesia pada tahun 1996. Dengan jaringan yang tersebar di seluruh Indonesia dan kehadirannya di beberapa negara, BNI tetap mainkan peran penting dalam dukung pembangunan ekonomi nasional. Hingga kini, BNI dikenal dengan slogan melayani negeri kebanggaan bangsa, mencerminkan komitmennya untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Salah satu ciri arsitektur dari bangunan BNI adalah roster, yang berfungsi sebagai sirkulasi udara dan pencahayaan sekaligus hiasan cantik arsitektur. Ciri lain arsitektur dari bangunan ini adalah memiliki jendela dan juga pintu yang berukuran besar juga tinggi. Keraton yo iku, segara yo iku, pancering tuku. Nijel tuwa saka kula dumunungku. Yo Ngayogyakarta hati ning rat negeriku. Nagari gemah ripah kang merdeka, kaya kang kaserat ing Satotomo. Merapi ngeling. Istana Kepresidenan Yogyakarta yang juga dikenal sebagai Gedung Agung atau Gedung Negara terletak di ujung selatan Jalan Ahmad Yani, Kota Yogyakarta. Kompleks istana ini berdiri di atas lahan seluas 43.585 meter persegi, berada di ketinggian 120 meter di atas permukaan laut dan menghadap ke arah timur, tepat di seberang Museum Frederiksberg. Dibangun dengan gaya arsitektur Inggris, bangunan ini mengadaptasi gaya Eropa dengan penyesuaian terhadap iklim tropis. Terlihat dari banyaknya pintu, jendela, dan ventilasi di bangunannya. Salah satu ciri khas lainnya adalah patung dua kepala setinggi 2 meter serta tugu dageba yang dikenal sebagai tugu lilin setinggi 3,5 meter dari batu andesit yang memberikan sentuhan unik pada landscape-nya. Awalnya gedung ini merupakan kediaman bagi residen Belanda di Yogyakarta yang didirikan pada Mei 1824 yang diprakarsai oleh Anthony Hendrik Munster dan diarsitekturnya oleh EP. Pembangunan gedung ini sempat dihentikan akibat terjadinya Perang Diponegoro yang terjadi pada 1825 hingga 1830. Namun, pada Juni 1867 terjadi gempa dasyat yang menghancurkan hampir seluruh pembangunan tersebut sehingga terjadi pembangunan kembali pada 1869. Gedung inilah yang kemudian menjadi gedung induk kompleks Presidenan Indonesia. Seiring perjalanan waktu, status administrasi Yogyakarta berubah dari Kresidenan menjadi provinsi pada 19 Desember 1927. Gedung ini kemudian menjadi kediaman gubernur-gubernur Belanda hingga masa pendudukan Jepang. Pada masa itu, istana ini menjadi kediaman resmi pejabat militer Jepang di Yogyakarta. Gedung Agung menjadi istana kepresidenan saat Yogyakarta menjadi ibu kota RI pada 6 Januari 1946. Gedung ini menjadi tempat tinggal Presiden Soekarno dan menyaksikan peristiwa penting seperti pelantikan Jenderal Sudirman sebagai Panglima Besar TNI pada 1947. Pada 19 Desember 1948, Belanda menyerang Yogyakarta, menyebabkan Presiden Soekarno, Wakil Presiden Hatta, dan tokoh lainnya diasingkan. Setelah kemerdekaan dipulihkan, para pemimpin kembali ke Yogyakarta pada 6 Juli 1949. Namun sejak 28 Desember 1949, setelah ibu kota kembali ke Jakarta, Gedung Agung tak lagi digunakan sebagai kediaman presiden.
Keberadaan Gedung Agung di Yogyakarta memiliki arti penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Selain sebagai simbol arsitektur klasik Inggris, gedung ini juga menyimpan kisah perjuangan dan pengorbanan dalam perjalanan bangsa.